Waalaikumsalam warahmatullahi amanah bin amatil imani wal islam anusalli wa nusallimu ala khairina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Baik ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini masih semangat 45 begitu ya. Ini karena ini jam-jam terakhir, ini jam-jam rawan ini, rawan ngantuk dan seterusnya. Tapi insya Allah ya bapak ibu sekalian ini kalau dilihat dari tampilan di Zoom ini masih cerah-cerah semuanya, semangat semuanya. Ya, karena dipandu oleh Bu Isna ini ya. Baik ibu bapak sekalian, pada mata diklat ini terkait tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Ya, saya Samsul Ma'arif ini juga sama-sama bapak ibu masih belajar juga. Jadi nanti kita sama-sama belajar berdiskusi begitu ya. Kalau ada yang mau menyampaikan ide gagasannya juga diperkenan karena pekerti ini ajang kita saling sharing ya Bapak Ibu ya dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi Bapak Ibu sudah ada mata diklat sebelumnya terkait RPS begitu ya. Terus bagaimana teknik pembelajarannya. Nah, ini di mata diklat ini bagian sebetulnya ya, bagian dari rangkaian keseluruhan yang kita sebut dengan rencana pembelajaran semester itu ya. Ya, Bapak Ibu akan mencoba menganalisis terkait tentang taksonomi tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran ini menjadi bagian penting karena nanti akan menyapamnya itu kemana-mana gitu Bapak Ibu ya. Kalau tujuan pembelajarannya sudah ditentukan, berarti apa? Pertanyaan selanjutnya bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Ya, kalau untuk bagaimana tujuan itu tercapai, berarti apa? Treatmentnya seperti apa? Ya, dalam pembelajaran. Nanti pendekatannya seperti apa? Teknik pembelajarannya seperti apa? Pendekatannya seperti apa? Ya, strateginya seperti apa? Ini mengait kemana-mana. Sehingga ini menjadi penting untuk kita coba, begitu nih, Bapak Ibu ya. Karena memang nanti dalam menyusun pembelajaran itu akan disesuaikan dengan CPL ya, CPMK yang sudah ditentukan. Baik, mohon izin saya ya. Jadi ini deskripsi mata diklat kita ya. Diklat untuk mata diklat ini ya membahas mengenai taksonomi tujuan pembelajaran ya. Nanti dasarnya tentunya dari analisis CPL dan CPMK sehingga nanti diturunkan pada indikator ya, indikator pembelajaran yang nanti sebagai dasar dalam penyusunan instrumen evaluasi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dalam menyusun indikator-indikator itu tentunya Ibu Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu yang memang mohon maaf ya, backgroundnya memang di bidang pendidikan pasti sudah hafal ini ya, bagaimana dalam menyusun tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan didaktik pedagogik itu ada istilah-istilahnya gitu ya, ada konsep ABCD dan seterusnya. Tapi bagi mungkin Bapak Ibu yang belum gitu ya, nanti kita bisa gali bersama Bapak Ibu. Nah, ini learning outcome kita itu Bapak sekalian ya. Jadi pada mata diklat ini memfokuskan pada penentuan indikator ya. Nah, indikator yang nantinya basisnya Bapak Ibu kompetensi abad 21 begitu ya, daya berpikir dan seterusnya. Begitu ya. Jadi dari CPL dan CPMK yang sudah ditentukan kita breakdown menjadi indikator-indikator. Nah, ini fokus mata diklat kita atau capaian di mata diklat ini. Dan nanti juga ada praktik ya, tapi ya nanti kita bagi dua begitu ya. Nanti ada paparan sedikit, nanti kita langsung mempraktikkan menyusun indikator awal ini Bapak Ibu, mohon maaf sewu ini ya. Jadi untuk mata diklat ini sebenarnya
kalau kita lihat, karena ini memang rangkaian Bapak Ibu ya, jadi mata diklat ini sebetulnya adalah bagian dari keseluruhan dari proses pembuatan yang kita namakan sebagai RPS, rencana perkuliahan satu semester, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu memilih saja satu mata kuliah yang diampu, begitu ya. Terus nanti dari CPL ya, dari CPL ke CPMK nanti kita akan membuat tujuan pembelajaran dengan prinsip ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree, begitu ya. Nah nanti Bapak minimal, nah ini minimal nih Bapak Ibu, minimal itu mengembangkan atau membuat nanti dari 2 CPMK ya, dari 2 CPMK nanti Bapak Ibu breakdown sub CPMK-nya seperti apa, nanti dari sub CPMK ini Bapak Ibu menentukan indikator-indikatornya gitu ya, melalui ranah-ranah yang sudah dipenuhi dengan menggunakan yang namanya KKO begitu ya, atau kata kerja operasional. Jadi ini targetnya Bapak untuk mata diklat ini. Nah, skenario pembelajarannya nanti ya sama ya Bapak Ibu, nanti ada paparan begitu ya, nanti Bapak Ibu mencoba menganalisis CPL CPMK yang sudah dibuat begitu ya, nanti membuat tujuan pembelajaran menggunakan ABCD ya. Nanti setelah itu ada yang presentasikan lah supaya nanti kita coba lihat ya, dilihat bersama, kalau nanti di situ ada masukan ya nanti kita perbaiki ya. Nah ini peta materinya ya Bapak Ibu ya, nanti tentunya nanti ada ranah tujuan pembelajaran ya, kita gunakan taksonomi yang umum kita gunakan Bapak Ibu ya, taksonomi Bloom ya, meskipun taksonomi itu kan ada banyak ragamnya, tapi ini yang kita gunakan dalam diklat ini ya, ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang nantinya ada yang namanya kata kerja operasional yang akan kita gunakan dalam menyusun tujuan pembelajaran menggunakan prinsip ABCD gitu ya, menggunakan prinsip ABCD. Baik Bapak Ibu, itu gambaran awalnya, gambaran umumnya. Oke, sebelum saya melanjutkan ini, saya mencoba ini sebagai apa ya, pemantik awal saja ya Bapak Ibu ya, pemantik awal untuk kegiatan kali ini Bapak Ibu ya, bisa coba mengakses begitu ya link Slido yang sudah ada, nanti saya akan share di chat ya. Saya akan share di kolom chat atau men-scan-nya juga boleh ya, men-scan-nya ya. Nanti ada di situ ada 2 pernyataan atau 2 pertanyaan lah yang nanti bisa kita lihat ya sebagai pemantik awal dalam kegiatan ini. Bapak Ibu bisa mengisinya. Bapak, tampilin lagi Bapak. Oke, monggo. Di kolom chat sudah saya tampilkan, Pak Sobirin ya. Oke. Terima kasih. Ini ada Pak Asep ini. Betul. Pak. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Pak. Pak Samsul Pak, terima kasih. Mohon izin. Ya, ada 2 mungkin pertanyaan nih Bapak Ibu ya, yang nanti kita lihat. Nah di sini yang pertama itu, menurut Ibu Bapak ya, untuk apa sih sebenarnya seorang dosen memahami taksonomi tujuan pembelajaran, kan begitu gitu? Oh kita harus menentukan tujuan pembelajaran itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah nanti Bapak Ibu bisa coba di kolom chat. Ya ini sudah ada yang mulai memberikan ya. Nah ini ada memprediksi kemampuan peserta didik. Nah, ya jadi ini kayaknya yang menjawab memprediksi ini masih hegemoni pilpresnya masih kuat ini ya, jadi pakai kata prediksi, quick count gitu ya. Jadi memprediksi ya, bisa ya untuk memprediksi kemampuan statistik.
mengklasifikasi kemampuan J kita ya, pembangunan kemampuan berpikir akademik agar, nah ini menarik, agar bisa dievaluasi ya, karena ketika tujuan tidak ditentukan ya itu tidak tahu ya apakah kita ngajarnya itu sudah sesuai tercapai atau tidak gitu ya, makanya perlu memprediksi. Nah saya mau izin ya, ingin mungkin satu kali ya memberikan tanggapan atas jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sampaikan di depan. Mungkin Pak Gani ya, dari UNM, monggo. Pak Gani biasa mau izin, Pak Gani, mohon maaf, ya. Silakan, monggo, Pak Gani. Sepertinya masih di mute, izin Pak Gani. Oh baik Pak, ya. Oke, monggo silakan. Ya, kita ingin mengetahui dari para peserta didik, terutama mahasiswa, ya, dari yang kita akan berikan pembelajaran, kemampuan dari mereka itu sampai sebatas mana gitu Pak. Jadi nanti kita akan mengetahui ya, dengan adanya taksonomi kita akan mengetahui sampai seberapa jauh memprediksi kemampuan dari para mahasiswa yang akan kita berikan pengajaran. Baik, terima kasih Pak Gani ya. Pak Gani menyampaikan tadi kita perlu nih sampai sejauh mana ini kemampuan mahasiswa kita. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika tujuan pembelajaran sudah ditentukan, nanti kita bisa mengukur apakah tujuan itu tercapai atau belum, atau bahkan melampaui, sehingga itu menjadi bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Gitu, nah, itu salah satu kita kita harus bisa memahami taksonomi tujuan pembelajaran. Itu karena taksonomi nanti kan ada masuk di level mana dan seterusnya, itu kan nanti di taksonomi pembelajaran. Jadi betul ya, memprediksi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya tujuan pembelajaran ini penting tadi yang saya sampaikan ya. Karena apa? Ketika kita menentukan tujuan pembelajarannya, maka kita akan menentukan trik, strategi dan seterusnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini juga akan dijadikan acuan. Acuan apa? Untuk membuat alat ukur, instrumen, ya, evaluasi, ya, apakah dia sudah memenuhinya dan seterusnya. Dan alat ukur ini tentunya, ya, karena apa? Harus mampu mengukur, dan indikatornya juga harus jelas. Maka membuat tujuan pembelajaran pun harus terukur. Begitu, ya, Bapak Ibu, ya. Baik. Ini poin yang pertama, Pak. Sekarang poin yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Ini yang banyak yang umum yang lazim kita gunakan kan di taksonomi kan 3 ranah ini, ya. Belum ini ya. Ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Meskipun ada banyak taksonomi yang lain, begitu, ya. Ya, kayak saya di matematik misalkan itu ada taksonomi, ada mathematical proficiency, dan seterusnya itu ada cuma kita menggunakan secara umum. Nah, pada perkuliahan yang Bapak Ibu laksanakan, nah, kira-kira mana yang lebih dominan ini? Nah, begitu ya, dalam penentuan taksonomi ini. Nah, kalau ini quick count apa real count? Real count ya. Jadi quick count sekaligus real count ini, Pak. Ya. Ternyata yang ranah kognitif itu 77%. Gitu ya. Yang ranah psikomotor, wah ini 11%. Ranah afektif itu 6%. Nah, ini juga saya ingin satu mungkin ya komentar dari Bapak Ibu. Kalau tadi bapak-bapaknya, mungkin ini ibu-ibunya, mungkin gitu ya. Nah, coba Ibu Dini. Nah, ini real count ini Ibu Dini, ya. Real count tentang 3 ranah dalam pembelajaran. Ternyata 81% itu memenangkan ranah kognitif ini, Bu Dini. Gimana pendapat Ibu Dini? Ya, terima kasih untuk suara dengar ya.
Belas. Kalau menurut saya, bagaimana karena yang paling dominan kenapa harus transformatif, karena yang pertama kita harus menanamkan dulu bagaimana pengetahuan anak, kemudian pemahamannya bagaimana, mereka bisa menganalisis seperti itu. Baru nanti setelah itu baru anak motornya tentang keterampilannya. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu, mohon maaf, Bu Dini ngajar apa, Bu? Kalau saya mengajar di kebidanan, jadi otomatis saya menerapkan terkait bagaimana S1 kebidanan. Jadi yang pertama itu harus konsep dulu itu mereka masuk, jadi mereka harus paham dulu bagaimana kasus, kemudian bagaimana prosesnya suatu kasus terjadi. Jadi setelah itu baru diterapkan pada prakteknya. Baik, terima kasih Bu Dini. Ini kebidanan, Bu. Nah, kebidanan. Jadi, memang kalau kita tanya itu kebanyakan orangnya kognitif gitu, nah, meskipun kalau dalam secara teoritisnya memang ketiga ranah ini itu harus masuk, harus masuk. Tapi mana yang dominan nanti bergantung pada bobot atau beban CPL atau CPMK yang sudah dibebankan oleh CPL, Misalkan kalau mungkin kayak saya nih, karena saya ngajar geometri datar, geometri begitu, matematik ya mungkin agak dominan di kognitifnya gitu ya, meskipun nanti ketiganya itu harus ada. Tapi mungkin nanti kalau ada yang mau mengajarkan mata kuliah misalkan programmer gitu ya, programmer ataupun apa ya, nanti ada seimbang itu antara afektif dan psikomotornya ya, karena itu harus praktik gitu ya, keterampilan. Ini bergantung pada CPL yang dibebankan pada mata kuliah kan. CPL nanti ada CPMK nanti berhasilnya dari CPL. Baik, terima kasih ini ya. Tapi secara keseluruhan ketiga ranah ini memang harus muncul dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu ya. Harus ada irisan begitu ya. Di samping kita secara kognitif, karena kalau dalam keilmuan pendidikan itu kan tidak hanya didaktik saja, transfer of knowledge saja, tapi juga harus ada landasan pedagogisnya, bagaimana membangun karakter begitu ya, membangun keterampilan, itu juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas survei singkatnya. Sangat quick ini kalau gini ya, sangat quick ya, singkat, mudah-mudahan ini sebagai pemantik ya Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan. Kenapa taksonomi tujuan pembelajaran itu didasari oleh apa sebetulnya, gitu ya? Didasari oleh kita dalam menentukan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus mendasarkan apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentunya ada misi, ya, Bapak Ibu ya. Ada misi yang mungkin sudah diamanatkan dalam undang-undang, gitu ya, bahwa proses pembelajaran di masa sekarang ini, ya, menurut standar itu harus ada setidaknya ini memasukkan unsur-unsur ini. Jadi Bapak Ibu ketika membuat tujuan pembelajaran harus relevan dengan unsur-unsur yang ada. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Ini kalau kita melihat standar PSNP nih Pak, Bapak Ibu, harus ada critical thinking and problem solving. Makanya kan amanat undang-undang pemerintah menegaskan ya, pembelajaran itu harus dilakukan secara case method, ya. Ada project base gitu ya. Ini dalam rangka untuk mendorong ini begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dalam membuat tujuan pembelajaran pun harus memunculkan ini KKO yang berkaitan dengan skill-skill ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, critical thinking berarti berpikir kritis ya. Berarti nanti dalam satu tujuan pembelajarannya, CPMK-nya tujuan belajar itu harus muncul, misalkan mahasiswa mampu mengkritisi, nah misalkan begitu ya, mampu menyelesaikan masalah, nah itu harus muncul, begitu ya. Tidak hanya sekedar mampu menjelaskan, gitu ya, mampu mendeskripsikan, itu harus muncul ini. Ya, yang kedua itu communication and collaboration skill. Ini dengan adanya kampus Merdeka Belajar gitu ya, ini sebenarnya terbuka luas ya Bapak Ibu ya, karena lembaga kampus bisa berkolaborasi dengan perusahaan gitu ya, dengan lembaga bersama-sama berkolaborasi dalam membangun skill ini.
creativity and innovation skill. Ya ini nanti afektifnya gitu ya. Nah, jadi harus ada inovasi ya. Mahasiswa mampu mendesain ya, mendesain web ya, mampu mendesain e-commerce startup gitu ya. Nah, itu kan nanti kata kerja operasionalnya harus dimasukkan ke dalam yang mendukung kompetensi-kompetensi ini. Sampai itu apa? Information and Communication Technology Literacy ya. Ada kata literasi di situ Bapak Ibu. Jadi literasi teknologi. Nah, kalau saya maknai gitu Bapak Ibu, kenapa kita ada kata literasi? Literasi itu tidak hanya sekedar menguasai teknologinya, tapi bagaimana teknologi itu digunakan untuk sisi-sisi yang positif dalam proses pembelajaran, gitu ya. Kalkulator Bapak Ibu, dulu waktu kita sekolah itu dilarang menggunakan kalkulator gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu saya SD dulu itu biasanya dilarang. Pak Indra dulu waktu sekolah dilarang menggunakan kalkulator. Iya, dilarang, Pak. Pak Indra gitu. Jadi bahkan itu kalau ujian itu ditulis Pak, dilarang menggunakan kalkulator. Gitu. Kenapa? Karena apa? Kita menempatkan kalkulator itu ya kalkulator alat hitung, bantu alat hitung, bukan sebagai alat eksplorasi pembelajaran. Ya. Sebagai contoh, kenapa kita bisa menggunakan itu? Ya karena soal yang diujikan itu ketemu jawaban. Gitu ya, makanya sering bilang nanti kalau pakai kalkulator nggak berpikir. Iya, karena menempatkan kalkulator sebagai hanya alat. Tapi kalau paradigmanya kita rubah Bapak Ibu, teknologi ini bukan hanya alat bantu saja, tapi sebagai alat eksplorasi. Kalkulator sebagai alat eksplorasi belajar. Ya. Contohnya misalkan soalnya kita ganti, coba 2 kali 6 sama dengan berapa? Bahkan dikasih perintah di situ, gunakan kalkulator untuk menyelesaikan 2 kali 6. Akan tetapi tombol angka 6-nya rusak Pak Indra. Gimana caranya Pak Indra? Nah, artinya kalkulator itu sebagai alat eksplorasi itu. Gimana caranya ini? Saya gunakan kalkulator itu untuk memulai 2 kali 6, tapi tombol 6-nya rusak. Oh ternyata bisa loh. 6 itu berapa sama berapa? Oh 1 tambah 3. Berarti 1 tambah 3 dulu. Baru saya kalikan 2. Nah, misalkan begitu ya. Atau 3 tambah 3 dulu. Nah, itu kan berarti ada proses berpikir di situ. Nah, itu kalkulator sebagai alat eksplorasi pembelajaran. Nah, yang sekarang mengkhawatirkan itu kan itu ChatGPT itu, Bapak Ibu. ChatGPT itu tinggal klik di situ, pesan perintah muncul semua itu. Nah, ini kalau kita larang, ya artinya ya nggak ini juga nggak relevan juga. Artinya apa? Coba kita tempatkan ini ChatGPT sebagai alat eksplorasi. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti ada muncul apa lagi? Sekarang mau bikin presentasi tinggal klik presentasi. Saya mau presentasi tentang geometri non Euclid. Kata kunci udah langsung bikin itu Pak. Tentang pendahuluan tentang apa? Itu udah muncul semua. Itu kan alat. Nah, kalau kita literasi itu kita arahkan ke hal-hal yang tadi ya nanti tidak ada proses pembelajaran tapi proses berpikir. Nah, kita harus, inilah tugas kita semua nih Bapak Ibu untuk bagaimana alat-alat ini kita jadikan sebagai alat eksplorasi dalam pembelajaran. Jadi jangan menjauhkan teknologi ini, tapi udah gunakan itu tapi sebagai alat eksplorasi. Misalkan sebagai contoh, silakan gunakan ChatGPT untuk menganalisis suatu tema riset gitu ya, tren risetnya gitu ya. Itu silakan saja dia masukin kata kunci muncul gitu ya. Nanti dia cek similarity-nya, perbedaannya bagaimana. Itu mengeksplorasi. Jadi makanya ini perlu adanya literasi di sini teknologi ya. Ada contextual learning skill. Bahwa pembelajaran harus dengan konteksnya begitu gitu. Kalau tadi Ibu Dini terkait kebidanan, kalau kebidanan berarti nanti kesehatan gitu ya. Sesuaikan dengan konteks yang ada. Kalau saya matematik mungkin sesuaikan dengan konteks yang ada.
gitu ya. Meskipun konteks yang ada itu juga disesuaikan dengan yang tadi level kognitif, gitu ya. Analoginya kalau saya mau memahamkan siswa tentang sapi, paling efektif ya saya bawa ke kandang sapi kan, dia suruh mengelus gitu, oh ini ada ekornya, gitu ya. Oh ini ada kepalanya, begitu ya. Oh ternyata ini ada kakinya 4, begitu ya. Itu yang paling efektif konteksnya lah. Nanti kalau itu sudah paham hal yang sederhana, ya naik lagi levelnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak usah cukup pakai kandang sapi, cukup pakai boneka sapi saja dia sudah paham. Oh boneka sapi. Kalau boneka sapi sudah paham ya cukup dengan gambar saja. Nah itu bergantung level kognitifnya, gitu ya. Nah, sesuai dengan konteksnya, ya. Kalau kita mau belajar tentang apa namanya terkait tentang misalnya teknik, ya, bagaimana mesin-mesin, ya langsung saja konteksnya. Ya, ada contextual learning and skill. Sehingga nanti yang keenam ini kemampuan informasi dan literasi media ya. Nah, media ini juga sangat berkembang pesat ibu bapak sekalian. Bahkan apa ya sekarang itu informasi sangat terbuka sekali. Ini kalau kita tidak manfaatkan dalam proses pembelajaran juga nanti akan apa kemajuan-kemajuan yang ada kita tidak bisa manfaatkan ya. Dulu kan kita dilarang juga ketika tidak boleh membawa handphone, membuka Facebook dan seterusnya. Justru nanti kita paradigmanya kita rubah. Ya. Kita bawa Facebook itu dalam pembelajaran, analisis eksplorasi, gitu ya. Nah, dalam pelajaran statistik misalkan pengambilan data, gitu ya. Silakan buka Facebooknya. Oh, udah pasti senang itu. Ya, kita akan belajar tentang pengambilan data. Silakan ambil data sesuai dengan jumlah teman, follower Anda. Coba bedakan followernya berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan usia. Nah, itu nanti buat apa namanya diagramnya menggunakan alat yang lain. Wah, itu menarik sekali. Jadi kita buat itu dalam proses pembelajaran. Nah, ini semua ibu bapak sekalian yang akan nanti kita coba sebagai dasar telaah gitu ya, telaah dalam membuat tujuan pembelajaran. Artinya kalau pemerintah sudah mengamanatkan bahwa belajar itu harus mampu memunculkan critical thinking dan problem solving, maka kalau ini taruhlah kalau itu amanat undang-undang, kalau amanat undang-undang biasanya wajib, sunnah atau apa ini Bapak Ibu? Biasanya wajib gitu, kalau amanat undang biasanya wajib gitu ya. Gitu ya. Ya berarti dalam tujuan pembelajaran kita harus merujuk pada amanat undang-undang ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ya ini 4 pilar kita lewati saja. Kita perlu taksonomi tujuan pembelajaran, Bapak. Perlu mengelompokkan, memilah, gitu ya. Ya, mengklasifikasikan apakah ini tadi saya sudah masuk dalam problem solving tadi atau belum. Apakah tujuan yang saya tetapkan ini sudah masuk dalam tadi communication skill belum. Nah, perlu pengelompokan yang disebut dengan taksonomi, pengelompokan. Ya, taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran, gitu ya. Jadi mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Nah ini tadi yang saya ungkapkan ya, taksonomi itu banyak ragamnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca bahan bacaan, oh ini ada yang begini ya, itu tidak salah ya Bapak Ibu ya. Setiap bidang keilmuan itu biasanya ada taksonominya tersendiri. Jadi bidang pendidikan, di bidang matematik itu ada taksonomi tentang matematika komunikasi matematis gitu ya. Percakapan matematis itu ada. Tapi kita gunakan yang banyak masih digunakan itu taksonomi Bloom gitu Bapak Ibu ya. Karena Bloom itu mengelompokkan ya 3 domain utama dalam proses pembelajaran, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Dan ini ketiganya ini sebisa mungkin dalam proses pembelajaran harus kita munculkan sebagai tujuan pembelajaran, gitu ya. Nah, ranah-ranah ini tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas ya tujuan pembelajaran yang dibuat secara spesifik Bapak Ibu ya. Spesifik supaya mudah terukur ya, sehingga hasil belajar itu akan mudah dicapai, terukur ya.
taksonomi. Nah, ini tujuan pembelajaran Ibu Bapak ya. Jadi tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Gitu ya. Jadi kalau tujuan pembelajaran, makanya nanti kita akan membuat ya tujuan pembelajaran dengan prinsip ABCD gitu ya. Itu memang harus jelas pernyataannya. Kalau jelas kan nanti ngukurnya juga enak. Gitu ya. Nah, jadi kalau tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memainkan gitar seperti apa? Dengan not apa? Gitu ya. Dengan lagu apa? Itu harus jelas nanti spesifik. Sehingga nanti mudah terukur. Gitu ya. Nah, fungsinya untuk memfokuskan pembelajaran yang spesifik yang dipelajari oleh mahasiswa pada waktu tertentu. Rentang waktunya juga bisa di. Nah, ini kadang-kadang ini pengalaman saya pribadi nih Bapak Ibu, ini kadang-kadang ini muncul dulu gitu ya. Saya kalau bikin soal itu, kalau mahasiswa nggak bisa ngerjain, saya senang banget gitu ya. Wah, dari soal saya bagus ini. Ya, apalagi pembuktian gitu ya, rumus-rumus. Nah, berarti padahal tidak seperti itu. Karena apa? Tujuan pembelajaran harus terukur. Evaluasinya harus mencerminkan apa yang telah dilakukan. Ya, kalau tujuan pembelajarannya mahasiswa bisa memainkan gitar, misalkan lagu rock, gitu ya, berarti harus kita ajari itu bagaimana cara memainkan lagu rock dan seterusnya. Kalau itu tidak diajarkan terus kita evaluasi, artinya tidak nyambung, ya, tidak nyambung antara proses pembelajaran dengan evaluasinya. Nah, tujuan pembelajaran, ya, nanti dasarnya dari yang pertama adalah CPL, ya, yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi kalau CPL itu kan nanti prodi yang sudah menentukan tentunya atas dasar diskusi, FDD, begitu ya, rapat dengan para dosen menentukan CPL. Nanti setiap CPL itu akan dibebankan di mata kuliah CPMK. Oh, CPL ini dibebankan di mata kuliah A, CPL ini dibebankan di mata kuliah B. Nah, nanti dari CPL ini ada distribusi yang lebih spesifik, ya, namanya sub CPMK. Nah, nanti dari sub CPMK ini kita coba buat indikator-indikatornya nih, Bapak Ibu, indikator-indikatornya. Nah, artinya apa? Minimal, gitu ya. Kalau ada satu sub CPMK, berarti minimal ada satu indikator minimal. Ya, indikator itu kan penciri, gitu, Bapak Ibu, penciri. Ya, penciri. Jadi kalau ciri-ciri orang yang bisa memainkan gitar itu bagaimana sih? Gitu ya. Oh, cirinya dia otonom, ya, cirinya dia bisa petikannya itu sudah lancar. Nah, gitu ya, itu ciri. Artinya apa? Satu sub CPMK kan sudah spesifik nih ya. Ya, ini minimal satu indikator, gitu ya, satu indikator. Nah, ini 3 ranah Bapak Ibu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Yang pertama berkaitan ranah kognitif dulu, yang tadi pollingnya paling tinggi Bapak Ibu, ya, ini tentang pengetahuan, ya, keterampilan berpikir. Nah, menurut Bloom ini Bapak Ibu ada 6 tingkatan ya Bapak Ibu ya, 6 jenjang tingkatan yang meskipun tingkatan-tingkatan ini kalau dari sisi pengetahuan itu harus ada 4, nanti kita lihat ya, ada 4 unsur yang harus masuk. Ya, ini taksonomi Bloom yang lama, ini yang direvisi ya, Anderson. Ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai pada C6 itu yang tertinggi sampai pada mencipta. Nah, nanti dari tingkatan ini muncul yang namanya kata kerja operasional, yang nanti kata kerja itulah Bapak Ibu yang nanti kita akan buat dalam redaksi tujuan pembelajaran. Ya, contohnya ini. Mengingat C1 ya, nanti ada kata kerja operasionalnya, mengetahui, mengenali, begitu ya, menyebutkan ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat di tabel kakaunya akan saya share ya, akan saya share. Terus memahami, menerjemahkan, menafsirkan ya, memperkirakan, menentukan ya, sampai pada dia mencipta, menghasilkan, menyusun, merekonstruksi, yang mendesain dan seterusnya. Ya. Nah, ini level-level yang
kita harus analisis sesuai dengan tadi tujuan yang tadi Pak. Kalau skillnya adalah problem solving, kira-kira mana yang mendukung? Kan kalau problem solving tidak hanya sekedar mengetahui, menemukan saja Bapak Ibu. Dia harus mampu apa? Menganalisis, ya membandingkan, ya merekonstruksi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 6 skill tadi ya, kemampuan abad 21 tadi, ya. Meskipun Bapak Ibu ada level yang terendah yang namanya mengingat tadi, tapi dimensi pengetahuan ini harus tetap masuk Bapak Ibu. Ya, karena ini tadi pollingnya paling tinggi, dimensi pengetahuan ya, kognitif. Jadi meskipun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah cuma menjelaskan saja, ya menjelaskan. Itu kan level yang paling rendah itu menjelaskan, gitu. Tapi tetap dalam proses pembelajaran dimensi pengetahuan harus muncul, Bapak Ibu. Yaitu apa? Faktual, konsep, prosedur, dan metakognitif. Dalam proses pembelajaran, faktanya apa? Ini kontekstual dalam proses pembelajaran. Kalau saya mau belajar tentang geometri, faktanya apa? Oh, banyak. Ya, di alam sekitar kita itu yang bangun-bangun geometri. Nah, faktanya. Dari fakta yang ada itulah muncul yang namanya konsep. Oh, ternyata bangunannya bentuknya ada 4 sisinya itu muncullah konsep persegi panjang misalkan. Ya, persegi panjang. Jadi konsep persegi panjang. Nah, konsep persegi panjang ternyata ada prosedur-prosedur lain, ya. Ada ketika mencari luas daerahnya, maka menggunakan teorema ini. Ketika mencari kelilingnya, maka menggunakan teorema ini. Itu yang namanya nanti prosedur. Ya. Sehingga apa? Ketika saya dihadapkan dalam permasalahan tentang persegi panjang, saya bisa menyelesaikan munculnya metakognisi. Gitu sih. Nah, misalkan tadi Bu Dini kebijakannya begitu ya. Faktanya apa? Ada orang melahirkan, ada orang hamil, gitu ya. Nah, faktanya. Nanti konsepnya apa di situ? Kan pasti ada teori-teorinya. Konsep misalkan kesehatan bayi, janin, nah itu muncul konsep. Nah, nanti ada prosedur-prosedur yang lain ya, ketika pembukaan pembukaan jadi istilah-istilah pembukaan satu, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya dan seterusnya gitu. Sehingga ketika nanti mahasiswa dihadapkan dalam permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya, dia bisa menyelesaikannya, metakognisi, berpikir apa yang sedang kita pikirkan. Nah, itu harus muncul nih Bapak Ibu, harus muncul dalam proses dalam dimensi pengetahuan. Ya, nah ini 6 fase ini ya kalau bisa gitu. Jadi C3 sampai C6 ini yang kita sebut dengan higher order thinking skill, gitu Bapak Ibu ya. Berpikir tingkat tinggi. Nanti yang bawah ini lalu. Gitu ya. Nah, nanti tinggal dalam menyusun tujuannya, indikatornya itu ya yang mendukung tadi. Ini dimensi kognitif ya Bapak Ibu, dimensi kognitif. Sampai sini dulu nggih, nuwun sewu Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan ataupun bertanya ataupun apa gitu ya, sharing, monggo silakan. Nah, kayaknya sudah mudah semua nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini sederhana, konsep-konsep sederhana. Jadi mudeng bukan mupeng ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudeng semua. Oke. Mohon izin bertanya Pak. Enggak Pak Ahmad Riyadi. Iya. Menurut ya saya mungkin sama ya dengan ibu dosen dari kebidang. Memang pada dasarnya antar tiap kampus berbeda Pak. Kalau dalam kampus secara umum misalnya saya mungkin UHAMKA dan kampus lain ya itu fase kognitif itu memang kadang lebih dominan tinggi Pak ya, sama dengan ketika di SMA Pak. Kalau kurung tinggi kami kan fungsional Pak, sehingga kalau dalam mata kuliah saya itu sudah ditentukan bahwasanya 60% itu lebih ke arah psikomotornya Pak. Seperti itu Pak. Nah, sebagai contoh nih Pak ya, ini saya mau koreksi diri saya sendiri ketika, jadi saya itu lebih cenderung Pak bisa di kognitif dibanding psikomotor gitu Pak. Kalau saya pribadi gitu. Nah sehingga pertanyaannya, kira-kira
gimana kalau seperti itu Pak? Terima kasih. Baik. Karena vokasional itu kan praktek Pak. Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Pak Riyadi. Ya, nanti menurut saya kembali ke tadi ya, apa yang sudah dibebankan di CPL, Bapak Ibu. Kalau mata kuliahnya sudah dibebankan bahwa ini kebanyakan di praktiknya, ya kita harus laksanakan itu. Pak Ahmad Riyadi. Karena ada tuh mata kuliah yang memang banyak praktiknya, karena memang sudah dibebankan itu oleh prodi itu CPL-nya lebih banyak. Gitu. Nah, yaitu kita laksanakan saja. Tentunya kurikulum itu kan tidak hanya sekedar Kapolri saja yang menentukan. Begitu. Ada yang namanya mitra, ya, stakeholder, diskusi segala macam sudah digodok tuh, ya Pak Ahmad ya, sudah digodok masukan-masukan dari dunia usaha dan seterusnya ya. Kalau sudah ditentukan dalam dalam kurikulum, dan kebetulan misalkan Pak Ahmad Riyadi dibebankan mata kuliah A, yang mata kuliah A itu dibebankan memang agak banyak di efektifnya, ya monggo nanti dilaksanakan. Begitu Pak Riyadi. Nah, jadi bergantung di situnya saja. Meskipun ketiganya harus Pak. Jadi Pak Riyadi meskipun mengajarnya misalkan tentang, karena kesehatan Pak Riyadi mengajar tentang bagaimana menggunakan stetoskop, ya jangan lupa lah sisipkan di situ nilai-nilai kejujuran. Kan begitu kan? Kan katanya sampaikanlah walaupun satu ayat begitu ya, meskipun tadi Pak tadi siapa yang Pak Gani ya, teknik gitu ya, dia tidak perlu teknik saja ini motor mesin dan seterusnya, tapi sisipkanlah di situ ya kebaikan di situ kan. Nah, harus disisipkan. Jadi begitu ya sampaikan hanya satu ayat begitu. Kalau saya ngajar matematik ya pasti saya kait-kaitan itu. Mohon izin karena saya orang Islam ya, saya ayat-ayat pasti keluar, apalagi di UHAM itu udah wajib Pak, ayatnya itu. Kalau ngajar harus ada ayatnya. Waduh, harus ada ayatnya. Makanya kita nyari-nyari tuh ayat-ayatnya begitu ya. Nah, sampaikanlah di situ. Sehingga nanti kita mudah-mudahan dunia akhirat lah ya. Di samping kita memahamkan ilmu, kita juga ikutlah dalam dakwah begitu. Jadi begitu Pak Ahmad Riyadi. Izin satu lagi kalau bisa Pak. Satu lagi Pak. Ya, ini sebagai seorang pendidik juga Pak ya sama. Ini saya kan itu kan kita kan sudah menentukan seperti yang Bapak tentukan tadi, apakah afektif atau psikomotor atau apa kognitifnya. Nah, merujuk ke mata kuliah Bapak Nggih, hampir mirip lah ya. Kalau saya kan mengharapkan psikomotornya hebat gitu Pak kan. Nah, dalam memberikan penilaian itu kan mahasiswa berbeda-beda Nggih Pak. Saya termasuk di matematika itu kuat menghafal. Saya di matematika itu termasuk dalam hafalan itu kuat, tapi dalam segi praktek itu ketika menghitung itu tidak kuat Pak. Tapi kalau hafalan rumus-rumus semua saya hafal. Tapi ketika saya aplikasi untuk ditulis gitu Pak kan, saya menjadi kurang Pak dalam hitungannya. Lah, Bapak itu kalau dalam kasus seperti ini memberikan penilaiannya gimana gitu Pak? Sementara ada kawan juga tidak kuat hafalan, tapi kuat dalam menghitung gitu. Jadi dari sudut pandang Bapak itu dalam memberikan penilaian dengan mengacu dari RPS yang telah Bapak tetapkan itu kira-kira gimana Pak ya? Hampir mirip vokasi gitu. Ada yang kuat hafalan tapi nggak kuat skill, ada yang bagus skill tapi nggak kuat hafalan. Terima kasih Pak. Oke. Makanya ini ada mata diklat ini Pak, bagaimana menentukan tujuan ini. Jadi nanti misalkan ada yang kuat hafalan, dia bergantung nanti tujuannya kan apa. Sampai menghafal doang ya, nanti nilainya akan rubriknya kan begitu. Kayak saya misalkan sampai dia harus mampu membuktikan teorema, ya udah kita latih itu. Sampai kalau belum sampai dia belum bisa membuktikan, yang belum lulus itu, gitu ya, matematik itu. Ya, jadi bergantung tujuan pembelajarannya. Ya, makanya ini hari ini kita coba buat mungkin Pak Ahmad ya, membuat tujuan pembelajaran. Nanti setelah ini tujuan pembelajaran sudah terbentuk, nanti besok akan ada evaluasi sebagai dasar membuat instrumen evaluasi. Begitu Pak Ahmad Riyadi. Ya, terima kasih Bapak. Sambung saya Pak. Terima kasih. Samsul, boleh bertanya Pak Samsul? Oke, Pak Asep, go. Terima kasih Pak Dr. Samsul. Ini saya kan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah memang ini terus terang saja mungkin di FEB tidak banyak yang pandai di dalam pembuatan RPS begitu ya, walaupun sudah beberapa kali dilakukan
pelatihan, terutama pembobotan Pak. Tadi di dalam melakukan tujuan pembelajaran, kognitif, motorik dan Pak, afektif ya Pak ya. Ya, memang hampir semuanya larinya ke kognitif gitu Pak ya. Nah, bagaimana itu cara membaginya dan bisa dipahami oleh sebagian besar orang, karena kalau numpuk di kognitif mungkin bisa ada yang sampai 80%, 90% yang lainnya tidak jalan. Nah ini sebetulnya ada nggak standarnya atau pembobotan yang jadi acuan kita Pak? Demikian Pak, terima kasih. Oke, matur suwun Pak Asep. Beliau itu yang audit saya Bapak Ibu. Jadi saya tiap semester diaudit beliau gitu. Baik, dan pertanyaan ini pasti muncul ketika auditnya dimutung ya Pak Asep Ya, betul. persen dan seterusnya. Jadi begini nih Pak Asep, yang pertama adalah jadi dasarnya memang kurikulum nih, waktu pembahasan kurikulum itu nih Bapak Ibu. Jadi awalnya kan dari profil lulusan, ya profil lulusan. Misalkan profil lulusannya menjadi calon dokter atau calon guru lah. Kalau saya kan calon guru matematik. Nah, calon guru matematika itu kompetensinya apa saja kan begitu pertanyaannya. Nah ini di breakdown tuh dalam CPL. Guru matematik tuh harus bisa geometri, harus bisa aljabar, harus bisa statistik, harus bisa apa bla bla bla. Itu kognitif. Tapi kan guru matematik tidak hanya kognitif saja. Selain dia harus bisa geometri, aljabar, dia juga harus punya kepribadian. Ya harus sopan, harus santun dan seterusnya. Gitu. Nah, dan dia juga harus punya keterampilan dalam mengajar, ya keterampilan dalam komunikasi, gitu. Nah itulah yang nanti ditentukan nih Pak Asep. Oh ternyata CPL-nya ini CPL untuk kognitif ada 10 misalkan. Oh CPL untuk afektif ada berapa 8. CPL untuk ini ada berapa, gitu. Nah itu sudah ditentukan itu. Tentunya melalui apa? Analisis kebutuhan, ya tadi saya bilang ya prodi, FGD dengan dosen-dosen, dengan pakar-pakar itu sudah disepakati lah, misalkan sudah disepakati. Nah, setelah sudah disepakati itu CPL-nya muncul bahan kajiannya. Oke, guru itu harus tahu tentang geometri. Oh, geometri yang seperti apa itu? Oke, geometri yang seperti apa ya? Nah, muncul bahan kajian ini dari hasil bacaan. Geometri ternyata ada geometri non-Euclid, ada geometri Euclid. Nah, muncullah mata kuliah tadi. Oh, geometri ada geometri analitik, mata kuliah. Nah, ternyata untuk CPL tentang pengetahuan ini dibebankan untuk mata kuliah ini A, B, C, D. Nah, pembobotannya Pak Asep kembali lagi tadi analisis tadi. Kalau misalkan mata kuliah geometri berkaitan dengan apa nih proses berpikir, ya pasti nanti kognitifnya lebih banyak Pak. Ya, kognitifnya lebih banyak. Meskipun harus ada di situ, tidak hanya saya ngajar geometri tidak boleh geometri doang. Sedikitnya ada satu ayat yang disampaikan, gitu loh. Nah, masa kita ngajar nggak ini? Nah, nanti CPL yang mana? Nanti ada mata kuliah misalkan di pendidikan matematika ada mata kuliah media pembelajaran. Wah ini kalau media pembelajaran dia harus mampu membuat media ini. Ada produknya ini. Nah berarti nanti keterampilannya ini agak condong bobotnya. Karena dia harus outcome-nya dia harus membuat medianya. Maka kognitifnya mungkin agak sedikit. Nah ini bergantung tadi. Ya pembobotan disitulah yang nanti dalam telaah kurikulum. Tapi Pak Asep jangan khawatir Pak. Apakah ajak begitu doang? Enggak. Oh setelah dilaksanakan kayaknya kurang ini. Makanya ada peninjauan kurikulum. Setelah dilaksanakan ini, mata kuliah ini kayaknya kurang ini. Harus ada prakteknya. Diskusi lagi. Dan itu ada revitalisasi peninjauan kurikulum dan seterusnya. Begitu Pak Asep. Jadi pembobotan itu yang nanti bergantung nanti tadi CPL, diskusi dan seterusnya. Memang ini dinamis ya, kemudian dinamis. Tapi jangan sampai kita mengajar tuh sayang sekali kalau hanya kognitifnya saja. Harus memunculkan, gitu apalagi kita dibebankan Pak Asep integrasi dan seterusnya lah, integrasi. Nah lagi-lagi ini juga berkaitan juga dengan visi kelembagaan Bapak Ibu.
mungkin di kampusnya Pak Johan ada visi nanti mahasiswa yang lulus dari kampusnya Pak Johan harus intelektualnya itu harus mampu A, B, C. Tentunya nanti akan berbeda nanti ya visi kelembagaannya. Ada nilai-nilai dakwahnya dan seterusnya itu nanti tergantung pada visi misi dari perguruan tinggi kita, gitu ya. Tapi prinsipnya ketiga ranah itu harus masuk, Bapak Ibu, harus masuk dalam proses pembelajaran. Mungkin itu, Pak Asep, kurang lebih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya ranah afektif, Pak. Ini juga sama, Bapak Ibu sekalian. Ranah afektif ini adalah sikap. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan mahasiswa yang kita ajar itu cerdas, benar dan pener. Nah, begitu ya katanya begitu ya. Kalau kata Jawa itu benar dan pener, benar dan bijaksana, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan misi yang nanti akan dibawa. Ini juga ada Bapak Ibu, ini ada 5 ya. A1, afektif 1 sama afektif 5, nanti juga ada kata kerja operasionalnya. Tinggal nanti di mata kuliah Bapak Ibu yang diampu itu dibebankan CPL untuk afektif yang mana, gitu ya, CPL afektif yang mana. Kalau itu sudah dibebankan oleh prodi, kurikulum prodi ya harusnya ya, ini harusnya mohon maaf ya, harusnya itu juga harus dilaksanakan, karena itu sudah menjadi kewajiban kalau sudah dibebankan dalam mata kuliah yang kita ambil. Ya, ini dari menerima A1 sampai nanti ada karakterisasi ya. Bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani ya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan ini semua. Bapak Ibu itu dalam mengajar itu pasti kalau ada yang salah pasti ditegur, dinasihati. Ya, kalau belum bisa keterampilan pasti cuma belum dituliskan ya gitu Bapak Ibu gitu. Ya, cuma belum dituliskan saja itu di RPS begitu ya. Nah, dituliskan. Nah, saya yakin Bapak Ibu dalam mengajar pasti sudah menyisipkan gitu ya. Tadi juga di chat itu sudah melaksanakan. Cuma memang formilnya ada di RPS, sehingga nanti kalau akreditasi ditanya ke asesor mana ini integrasinya, ada apa gitu ya. Nah, begitu ya, ada dan sudah dilaksanakan. Nah, yang ketiga ranah psikomotor Bapak Ibu, ini terkait tentang skill ya. Terkait tentang keterampilan ini ada 5 Bapak Ibu sekalian. Ada dari meniru, manipulasi, presisi, artikulasi sampai naturalisasi, sampai mendesain, menciptakan itu yang keterampilan yang paling tinggi gitu ya. Kalau nanti memang di CPL itu mengamanatkan bahwa dalam mata kuliah media pembelajaran dia harus sampai pada membuat, ya itu harus dilaksanakan. Berarti nanti di tujuan pembelajarannya harus dituliskan bahwa mahasiswa mampu mendesain media pembelajaran berbasis web, ya, sehingga nanti terukur. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian itu ada di dalam yang namanya KKO. KKO namanya kata kerja operasional. Nah, nanti sebentar ini. Ini salah. Maaf, sebentar. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau download di googling juga bisa, atau mau ini. Nah, ya ini ada KKO. KKO itu nanti kata kerja operasional, Bapak Ibu ya. Kenapa harus operasional? Supaya mudah diukur, Bapak Ibu ya, mudah diukur. Misalkan tadi mengingat, KKO-nya apa? Ada mengenali, mengingat, menyebutkan, menuliskan, ya, menjodohkan, memilih, ya, memberikan definisi, ya, itu KKO, kata kerja operasional. Nah, diharapkan untuk kita ya, ini tidak hanya sekedar di ranah ini C1, 2, 3, tapi kalau bisa ya 4, 5, 6 ya, gitu ya. Misalkan memproduksi, menciptakan, mendesain, mengkombinasikan, ya bisa mengevaluasi, begitu gitu Bapak Ibu. Ini kata kerja operasional yang nanti akan kita ambil untuk dimasukkan di dalam ketika kita membuat tujuan pembelajaran. Oke, nanti akan desain sekalian nanti ada worksheet untuk praktik
Ya. Begitu pula di ranah afektif Bapak Ibu ya, A1 sampai A5 gitu ya. Kalau dalam pembelajaran gitu ya, ternyata mahasiswa kita ya memiliki sikap ya, ketahanan malangan ya, resiliensi yang bagus ya. Dikasih tugas dia tidak nyerah. Pokoknya ini ya berarti apa? Kita sudah mampu menanamkan tadi arah hikmah bertahan, ya, ketahanan malangan gitu ya. Ketika dalam pembelajaran mahasiswa kita sampai pada mampu dia menciptakan sesuatu produk, berarti artinya pembelajaran kita sudah sampai pada level ranah psikomotor yang paling tinggi, yaitu naturalisasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, KKO ini ya tentunya nanti disesuaikan dengan CPL yang sudah dibebankan tadi ya. Jangan sampai Bapak sekalian, prodi sudah membebankan di mata kuliah kita itu pada ranah misalkan C5, terus kita ngajarnya standar-standar saja di ranah C1, C2, C3, artinya nanti pasti tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai, berarti CPL tidak tercapai. Kalau CPL tidak tercapai, berarti profil lulusannya pun tidak optimal. Ya, artinya misalkan kalau profil lulusannya menjadi calon guru matematik, berarti nanti calon guru matematika yang tidak ideal. Karena apa tadi? Ya, CPL-nya tidak tercapai. CPL-nya tidak tercapai kenapa? Ya di mata kuliahnya cuma sampai pada standar yang di bawahnya, gitu ya. Akan tetapi kalau kita membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan CPL, ya setidaknya CPL itu menjadi pendukung dalam profil lulusan, sehingga menjadi guru pun guru yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari ya Bapak Ibu tadi kita sudah mengenal, nanti di share ya Bapak Ibu kata kerja operasional, barulah kita mencoba menyusun Ibu Bapak, ya nanti kita coba praktek ya Bapak Ibu ya, menyusun yang namanya indikator atau nanti tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Ya ini tadi, ini yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, ya setidaknya ya harus ada ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran. Pak, susah Pak, sulit Pak, saya ngajarnya ini kok Pak, mata kuliah struktur aljabar, ya gitu ya, di matematik itu sudah abstrak itu, pokoknya di sini saja. Ya kan tidak ada mata kuliah di situ untuk mendukung ya, bagaimana kita menguatkan karakternya, ya pasti ada lah, kita sisipkan gitu ya. Terampilannya setidaknya bagaimana dia bisa bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas kita yang kita berikan. Kan gitu karakternya kan, efektifnya kan. Nah, keterampilannya bagaimana? Keterampilan dia problem solving dan seterusnya. Nah ini menyusun tujuan pembelajaran Ibu Bapak. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah itu tujuan pembelajaran itu pasti dasarnya dari CPMK gitu Bapak Ibu gitu. Dari CPMK dan sub CPMK yang dituangkan dalam satu indikator. Ya, dituangkan dalam satu indikator. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau CPMK-nya di situ muncul kata menganalisis, berarti nanti di indikatornya juga harus muncul itu menganalisis. Jangan sampai nanti di bawahnya melampaui, ya monggo, gitu ya. Terus menggunakan kata kerja operasional agar penetapan indikator mudah dicapai dalam pembelajaran supaya terukur, mudah untuk diukurnya. Menggunakan KKO yang tadi disampaikan. Terus indikator dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian, karena nanti tujuan pembelajaran indikator ini sebagai dasar ketika kita melakukan pengukuran. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, ini secara teoritis ya Bapak Ibu ya, itu menggunakan prinsip ABCD. Apa itu? A-nya audiens. Siapa yang belajar? Yang belajar mahasiswa.
Jadi menyusun tujuan itu harus ada nanti audiensnya siapa. Ya. Terus yang kedua apa? Behavior. Perilaku atau target yang diharapkan. Jadi audiensnya masuk, perilakunya yang diharapkan. Misalkan perilaku yang diharapkan apa? Mampu membuktikan teorema geometri. Itu ya, mampu membuktikan teorema geometri. Nah, untuk membuktikan teorema geometri, kondisinya bagaimana? Dalam kondisi apa perilaku itu bisa dilakukan? Kondisinya seperti apa? Nah, makanya ada kondisinya. Ya, melalui kegiatan eksplorasi menggunakan software Hebri 12, gitu ya, itu kondisinya. Nah, degree-nya apa? Ya standar minimum. Ya, standar minimum. Biasanya dengan baik sesuai dengan standarnya, gitu ya. Jadi kalau dirangkaikan dalam satu kalimat ABCD itu apa? Mahasiswa mampu membuktikan teorema geometri melalui kegiatan eksplorasi menggunakan software GeoGebra dengan benar, dengan tepat, sesuai SOP, sesuai standar. Nah, contoh misalkan tadi yang Budini, tadi kebidanan, kesehatan misalkan. Melalui kegiatan praktikum atau mahasiswa dapat menggunakan stetoskop ya melalui kegiatan praktikum sesuai dengan standar operasionalnya gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa menggunakan stetoskop cuma nyel-nyel doang, tidak ada SOP-nya yang belum lulus itu. Nah, tidak sesuai. Makanya harus ada degree-nya harus jelas. Itu membuat tujuan pembelajaran menggunakan prinsip ABCD. Begitu Pak Ibu nggih. Ulangi lagi berarti ada audience, behavior. Nah, biasanya kita kalau dalam menyusun indikator itu biasanya cuma dua ini. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan masalah titik. Mahasiswa mampu membuktikan teorema geometri. Nah, kalau dia membuktikan geometri salah, lulus nggak? Nah, gitu nggih. Mahasiswa mampu menggunakan alat misalkan alat bantu pernafasan misalkan ya di kesehatan ya menggunakan alat bantu pernafasan oksigen misalkan. Nah kalau dia mampu menggunakan ya tapi ada kesalahan tidak sesuai prosedur tidak sesuai SOP dia lulus nggak? Nah terus dengan cara apa dia mampu menggunakannya gitu ya. Nah ini harus dibuka sehingga nanti ada template nih Bapak Ibu ya nanti Bapak Ibu kita praktik nih mempraktikkan. Jadi ada prinsip ABCD. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran, yang pertama biasanya ya ini ada kata-kata ya. Setelah mengikuti mata kuliah metode ini contoh nih, metode penelitian. Ini biasanya nggak ada juga nggak apa-apa nih. Jadi, bentar. Nah ini, mahasiswa itu audiens mampu mengorganisasikan kajian literatur penelitian kualitatif. Kata mengorganisasikan inilah yang kita ambil dari KO C5 ya. Mampu mengorganisasikan, mampu membuktikan itu KKO C5. Mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan. Nah, itu ada di KKO. Ya. Melaluinya apa? Dia bisa mengorganisasikan itu dengan apa sih? Dengan ternyata dia praktik mengintegrasikan teknologi POP, Postgres, dan XL. Ya, melaluinya itu. Tentunya apa? Dengan memenuhi aturan sistematik literatur review. Jadi kalau saya sudah mengorganisasikan kajian literatur dengan fast viewer tadi, tapi belum sesuai dengan sistematik literatur review, ya belum dikatakan dia sampai pada tujuan, gitu ya. Jadi ABCD, ABCD, gitu nggih. Ya, meskipun nanti ada template-template yang lain, ada yang menggunakan template ABDC, berarti audiens dulu. Audiens itu berarti kan mahasiswa ya. Mahasiswa, B-nya behavior, mampu mengorganisasikan, D-nya degree, dengan sistematik literatur review, ya, melalui kegiatan tadi, gitu ya. Ya, atau ABDC ini. Tapi kita untuk
apa namanya, kita gunakan yang standar aja ya, menggunakan ABCD gitu ya, ABCD. Nah, nanti Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu nanti akan saya share apa ya, sederhana saja untuk mempermudah ya. Tabel mana tabelnya ya tadi ya. Bentar Bapak Ibu. Oh, ya, ini aja. Nanti untuk mempermudah Bapak Ibu nanti ditulis saja nih nanti. Kan tadi minimal 2 CPMK nih Bu. CPMK-nya apa? Mampu menganalisis. Ini kan kita jawab operasional ya. Terus ini contoh saja, contoh. Terus saya mampu menganalisis kebijakan pencegahan dan penanganan plagiarisme serta menganalisis struktur proposal penelitian kualitatif. Misalkan begitu ya. Sub CPMK-nya karena ini menganalisis ya. Menganalisis ya nanti harus selaras ya. Nah, jangan sampai nanti di sini sudah menganalisis C5, oh di sini turun, nggak ada yang C5, gitu ya. Artinya dia pasti tidak tercapai. Mampu menganalisis struktur proposal penelitian kualitatif dengan mengintegrasikan kebijakan etika penelitian dan publikasi. Nah, minimal Bapak Ibu kalau satu sub CPMK minimal pasti di sini ada satu. Ya. Nah, yang pertama apa? Indikatornya. Jadi dari kegiatan ini menganalisis struktur proposal, oh ada dua nih. Yang pertama apa? Dia membuktikan ya. Jadi melalui kajian literatur, observasi dan wawancara, mahasiswa mampu membuktikan ya kebijakan etik penelitian dan publikasi ya dengan tepat. Gitu ya. Perjalanan selanjutnya melalui kajian literatur, observasi, wawancara, mahasiswa mampu menganalisis struktur proposal. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kita akan praktik ya buat CPMK-nya apa gitu ya, sub CPMK-nya apa, nanti di apa namanya buat indikatornya. Nanti setelah Bapak Ibu nanti sesi waktu ya kurang lebih ya 10 menit. Setelah itu nanti Bapak Ibu ada yang share screen gitu ya, mau share begitu ya untuk kita bahas. Begitu gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita langsung praktek? Pak, izin Pak bertanya Pak. Silakan Pak. Itu yang di CPMK itu nggak perlu ada mahasiswa mampu menganalisis kebijakan ya? Ya, ini biasanya ini juga ada versi-versinya Pak. Ya tadi soalnya saya lihat penjelasan. Betul. Ini ada versi-versinya Pak. Ada yang versinya nanti di CPMK tuh harus ada ABCD. Gitu ya. Di CPMK ini harus ada ABCD. Tapi ada juga yang mengatakan di indikator saja. Nah untuk latihan kali ini silakan di indikatornya saja. Kita latihan di indikatornya saja. Karena ini kita membuat tujuan pembelajaran. Pak Samsul tanya Pak Samsul. Pak Rahman. Pak. Bapak untuk CPMK contohnya mengambil dari hukum Pak, coba Pak. Gimana Pak? Sampelnya dari hukum Pak, coba Pak. Jangan dari tematika. Dari hukum. Iya, coba Pak. Makanya gini Pak, nanti Bapak bikin dulu, nanti ditampilkan, nanti kita diskusikan. Nah, waktu 10 menit itu untuk itu. Misalkan dari hukum apa? Misalkan apa ya hukum kira-kira apa? Contohnya Pak. Bapak ini nanti biar saya agak luruskan. Misalkan. Sistem peradilan pidana. Oke, sistem peradilan pidana. Mereka ini. Mahasiswa mampu menganalisis sistem peradilan hukum pidana melalui kegiatan observasi dan wawancara sesuai dengan KUHP. Nah, sesuai dengan KUHP itu adalah apa namanya degree-nya, gitu ya. Izin Pak, pelan-pelan Pak. Aduh, pelan-pelan, gitu. Ini, saya bukan orang hukum ya Pak. Ini. Ya nggak apa-apa. Nanti Pak, nih Pak, nggak apa-apa. Yang penting kerangka nih Pak. Oke, misalkan
CPMK-nya dia menganalisis. Nah, menganalisis itu kan dia di C5 ya. Nah, ini kita bisa breakdown. Misalkan gini, mahasiswa mampu menganalisis atau membedakan ya, menganalisis sistem peradilan hukum melalui kegiatan wawancara pakar wawancara pakar hukum dengan ketentuan KUHP, gitu ya, dengan ketentuan KU. Artinya apa? KKU-nya adalah dia mampu menganalisis ya sistem peradilan, gitu ya. Melalui apa kegiatannya? Wawancara itu dengan pakar hukum, gitu ya. Nah, kalau dia menganalisisnya tepat atau tidak, kalau menganalisis saja ternyata ada yang salah ya belum sesuai. Makanya degree-nya adalah sesuai dengan apa? Aturan perundangan atau KUHP. Contohnya begitu mungkin ya kurang lebihnya nggih Pak Rahman nggih. Nggih Pak, nuwun Pak. Nggih Pak, nuwun. Nggih, betul. Nah, silakan Ibu Bapak, saya kasih waktu mungkin ya kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu, nanti Bu Isna ini mau di-share-kan nggih. Ininya nanti akan di-share itu contohnya ke Bapak Ibu KKU-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mengetik saja di situ. Sebentar di dunia. Nah, nanti Bu Isna ini minta bantuan untuk men-share di grup gitu. Nah, nanti buat karena ini untuk latihan satu CPMK saja nih, Bapak Ibu, satu CPMK saja nggak apa-apa. Tapi nanti untuk tugasnya minimal 2 CPMK. Jadi buat Bapak CPMK-nya apa, sub CPMK-nya apa, nanti indikatornya menggunakan titik aktiviti. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan ya, Bapak Ibu ya. Ambil saya izin ke toilet dulu. Ya. Salah nih Pak. Tadi enggak Pak. Nih. Bani. Hello. Apa? Hello.